Nah, oke, teman-teman. Jadi balik lagi di channel saya ya, channel Dedi Prasetyo. Dan di channel saya ini saya masih akan terus memotivasi, saya juga masih akan terus mengedukasi, masih akan terus juga memberikan semangat ya kepada teman-teman semua yang saat ini masih berjuang untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung yang disertai GERD, disertai juga dengan anxiety disorder atau kecemasan berlebih. Karena saya juga dulu pernah merasakan ya seperti yang kalian rasakan, dari sensasi dari ujung kaki sampai ke ujung kepala itu saya rasakan semua ya teman-teman ya, dari mulai kecemasannya, dari mulai rasa takutnya, gelisahnya, sensasi fisiknya ya. Saya rasakan semua. Jadi buat teman-teman di sini jangan khawatir ya. Yang kalian rasakan itu akan cepat akan berlalu. Nantinya pasti akan berlalu. Dan berlalunya itu tergantung dari diri kalian ya. Seberapa semangat, seberapa punya tekad yang kuat kalian untuk sembuh ya. Sebenarnya ya tergantung orangnya masing-masing ya. Seberapa cepat dia memahami tentang gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety disorder ya. Semakin cepat dia memahami, tahu, oh ternyata gangguan asam lambung ini seperti ini, oh ternyata penanganannya seperti ini, oh ternyata yang harus saya lakukan seperti ini. Nah, ketika dia sudah memahami, nanti kalian tuh sembuhnya akan malah akan lebih cepat lagi ya. Jangan seperti saya ya teman-temannya, saya itu kurang lebih 4 tahun, hampir 5 tahun saya menderita gangguan asam lambung, disertai GERD juga, disertai dengan anxiety disorder atau kecemasan berlebih. Nah, jadi teman-teman, pada video saya kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari kalian ya. Terutama di video saya yang terbaru kemarin, yang baru saya upload kemarin, ada beberapa pertanyaan di kolom komentar. Dan insya Allah akan saya jawab pada video saya kali ini ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman juga yang mungkin saat ini sedang menyaksikan video ini, kalian bisa saksikan videonya itu dengan tenang ya, dengan nyaman, supaya kalian tuh tidak selalu ketakutan, tidak selalu was-was, tidak selalu gelisah ya teman-teman ya. Karena tujuan saya membuat video-video seperti ini, selain saya itu ingin memberikan semangat, motivasi, edukasi, saya juga setiap harinya itu ingin mencoba untuk selalu memberikan ketenangan, ingin selalu memberikan kenyamanan juga di hati dan di pikiran teman-teman semua yang saat ini masih merasakan rasa tidak nyamannya ya dari yang namanya gangguan asam lambung, GERD, yang juga disertai dengan anxiety disorder atau kecemasan berlebih. Nah, oke, jadi tidak lama-lama lagi ya teman-teman. Jadi saya sudah masuk ke bagian YouTube saya ya. Di sini teman-teman bisa lihat di sini di video saya yang terbaru ya. Mungkin teman-teman kelihatan ya. Nah, di video saya yang terbaru ini yang judulnya saya menjadi orang yang lemah saat terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Nah, di sini banyak sekali pertanyaan dan akan saya coba jawab ya menurut sepengalaman saya ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang menyaksikan video ini ya tonton videonya itu dengan tenang, dengan nyaman ya. Nanti akan saya jawab satu persatu ya. Ini saya juga bikin videonya malam banget ya teman-teman ya. Sudah selesai kerja baru saya bikin video tuh. Itu sekitar jam 12 tuh. Jam 12 malam, jam 12 lewat itu teman-teman ya. Itu jam 12 lewat. Ini baru selesai kerja. Makanya saya itu kadang-kadang mau bikin live tapi kasihan teman-temannya kalau saya live jam segini. Teman-teman tuh sudah pada tidur. Pasti kalian sudah pada tidur ya. Makanya saya tuh nggak pernah live lagi karena ya itu terbentur dengan waktu kerja ya teman-teman. Oke, tidak lama-lama lagi saya mau jawab pertanyaan dari teman-teman ya. Pertanyaan dari akun miliknya @teddy mahardika 5688 5688. Saya jadi lemah fisik, lemah mental, sampai diajak sparring cuman bisa ngalah semenjak sakit GAP. Nggak apa-apa mungkin maksudnya ya. Nah iya teman-teman ya, jadi ketika
terkena gangguan asam lambung, GERD, yang disertai dengan anxiety disorder, memang tubuh kita itu semuanya serba sensitif ya. Dari perasaannya sensitif, pikirannya sensitif, tubuhnya semuanya menjadi sensitif, jadi gampang masuk angin, jadi gampang gemeteran, jadi gampang lemes. Ya itu harus diwajari ya teman-teman ya. Selain kita itu terkena gangguan asam lambung atau fisiknya kita itu sedang lemah, kita juga mentalnya juga kita sedang lemah. Mental yang lemah itu dipicu karena rasa-rasa yang kita rasakan. Apakah nanti bisa pulih? Iya, nanti pasti bakalan bisa pulih. Saya juga pun seperti itu. Dulu saya juga merasakan seperti itu ya, teman-teman ya. Selalu merasakan takut, gelisah, was-was, campur aduk di pikiran dan di perasaan. Apalagi ketika kita itu berbaur dengan teman-teman kita yang dulu memang akrab. Kita itu dulu dikenalnya itu kita apa ya namanya ya, ceria gitu ya. Kita itu dikenal sama mereka, kita itu ya normal gitu biasa, tapi terkena gangguan asam lambung kita tuh seperti orang yang sangat aneh. Bahkan kita sendiri pun nggak mau kalau kita kayak gitu. Cuma ya memang keadaannya seperti itu ya, kita jadi pendiam, kita jadi tukang bengong, jadi tukang bingung ya. Bingung dengan sebenarnya bingungnya itu nggak bingung bengong, nggak kita sengaja ya teman-teman ya. Bingung dan bengongnya itu karena kita itu berdiam diri, kita itu meratapi rasa-rasa yang mengamati rasa-rasa yang kita rasakan di tubuh kita. Makanya kita itu menjadi sangat sangat aneh sekali kalau orang memandang diri kita ya teman-teman ya. Tapi kalau kitanya nggak sadar, kita sadarnya ketika kita nanti sudah membaik. Saya juga pun seperti itu ya. Jadi terus lakukan metodenya, nanti akan seiring berjalannya waktu mentalnya itu akan kuat dengan sendirinya. Gitu ya. Untuk siapa nih? Teddy Mahardika 5688. Oke, yang selanjutnya pertanyaan dari Jumli Jumaliadin. Betul sekali, Abang. Iya, memang betul sekali. Memang seperti itu ya, teman-teman. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, tidak usah takut. Selama kalian sudah pernah periksa ke dokter, lalu dokter sudah mendiagnosa kalian itu terkena gangguan asam lambung, GERD atau anxiety disorder atau kecemasan berlebih, atau didiagnosa sama dokter itu dispepsia fungsional atau dispepsia organik atau gastritis atau tukak lambung misalkan ya, kalian tuh nggak usah khawatir. Itu memang sensasinya seperti itu. Apakah bakalan bisa membaik? Bisa membaik ya teman-teman ya. Bahkan saya juga dulu parah juga, saya juga sempat seperti itu ya, tapi sudah bisa membaik juga. Nah jadi buat teman-teman tetap semangat ya teman-teman ya, pasti bisa membaik kok. Nggak usah was-was lagi. Memang sulit untuk kita lepas dari was-was karena sensasinya masih ada. Tapi nanti percayalah teman-teman ya, kalau kalian itu semangatnya, tekadnya kuat, pasti kalian itu bakalan bisa melewatinya. Nanti kalian bakalan paham. Seperti itu. Yuk, pertanyaan selanjutnya ya. Biar kebagian semua nih ya, teman-teman ya. Pertanyaan selanjutnya dari Husani Sani. Apa abang sekarang sudah benar-benar sembuh bang? Iya, saya sudah benar-benar sembuh. Dulu ya teman-teman ya, ketika saya belum pernah terkena gangguan asam lambung, saya itu nggak tahu gangguan asam lambung, GERD, anxiety disorder itu seperti apa. Saya itu orangnya tuh eh, bandel. Bandelnya itu maksudnya tubuhnya itu, fisiknya itu kuat ya teman-teman ya. Nggak kenal hujan, nggak kenal panas, nggak kenal malam, nggak kenal siang. Pokoknya saya itu bekerja, terus main, begadang, segala macam ya teman-teman ya. Angkat-angkat berat juga saya kuat. Tapi ketika saya sudah terkena gangguan asam lambung, saya itu memble teman-teman. Saya itu benar-benar nggak kuat ya teman-teman ya. Dulu kuat ngangkat 80 kilo, 90 kilo, saya masih kuat ya. Tapi ketika terkena gangguan asam lambung, saya ngangkat gagang sapu saja itu kelayangannya luar biasa ya teman-teman ya. Kelayangan, kepala berat, tegang, itu bikin benar-benar bikin rasanya itu kayak benar-benar stres rasanya ya teman-teman ya. Stres campur aduk, pikiran, perasaan sama sensasinya itu campur aduk. Dan sekarang sudah bisa angkat-angkat berat lagi ya teman-teman ya, begadang sudah bisa lagi. Terus kemudian apa ya, apalagi ya, makan juga yang tadinya sehari 8 kali sekarang sudah bisa 2 kali saja sudah bisa, makan pedas sudah bisa, makan apa saja sudah bisa. Cuma kalau untuk kembung memang itu selalu menyertai ya teman-teman ya.
kalau saya salah makan tetap kembung itu tetap ada, cuman nggak seperti dulu ya teman-teman ya, nggak seperti ketika sedang menjalani proses penyembuhan selalu kembung, selalu takut, selalu gelisah, celekit-celekit, dadanya sakit, tembus ke belakang, banyak sensasi, kelayangan, sempoyongan, dan sekarang sudah tidak pernah lagi. Nah makanya kalau dikatakan sembuh total, saya sudah sembuh, tetapi saya tidak berani apa ya, tidak berani berlebihan segala sesuatunya ya teman-teman ya. Buktinya ini sampai sekarang nih teman-teman, saya jam 12 lewat. Ini saya baru selesai kerja jam 12 lewat. Kalau dulu saya itu jam segini belum tidur, walah pasti besok paginya itu pasti kelayangan sempoyongan, nggak karuan lah ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman. Tapi sekarang udah nggak lagi, biasa pagi-pagi bangun kerja, berangkat kerja lagi gitu. Jadi jangan takut buat teman-teman ya. Yuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang selanjutnya dari Linartilina 229. Betul dek, kakak dulu orangnya periang, sekarang jadi tidak bahagia terkena penyakit ini. Ya Allah, angkatlah penyakit ini dan semua teman-teman yang sedang berjuang. Kita harus semangat, ya memang harus semangat, harus menumbuhkan keyakinan. Jadi yang harus kita terapkan setiap hari itu adalah memupuk pikiran-pikiran positif. Pikiran-pikiran positif itu yang seperti apa? Ya seperti contohnya eh, ketika merasakan sensasi gitu misalkan ya. Ketika merasakan sensasi, ya apapun yang muncul di pikiran kita rubah dengan pikiran positif. Misalkan kita lagi ngerasain gak nyaman, waduh jangan-jangan ini saya nggak sembuh-sembuh nih, dirubah pikiran itu, dirubah dengan cara nggak apa-apa, nanti pasti bakalan membaik, suatu saat bakal membaik, ada teman-teman yang sudah membaik, pasti saya juga bisa membaik. Nah itu pikiran-pikiran seperti itu yang harus dipupuk ya teman-teman ya. Semakin kalian sering memupuk pikiran-pikiran seperti itu, maka tubuh kalian nanti akan merespon ya teman-teman ya. Saya dulu jujur ya, jujur ini teman-teman, saya dulu sering ngobrol sendiri. Ngobrol sendiri itu maksudnya ngomong sendiri di depan cermin. Di depan cermin ya. Saya sering ngobrol sendiri. Sering ngomong sendiri, saya ini pasti bisa sembuh. Saya ini pasti bisa membaik. Ini memang gangguan asam lambung, GERD, anxiety disorder, memang rasanya seperti ini, nggak nyaman banget. Tapi suatu saat nanti, saya pasti bisa sembuh. Saya pasti bisa membaik. Saya yakin. Walaupun saya waktu itu belum yakin, tetapi saya ucapkan saya yakin. Saya yakin. Nanti lama-lama akan yakin sendiri ya teman-teman ya. Nah jadi harus semangat seperti itu. Bagus ya teman-teman ya. Yuk pertanyaan selanjutnya dari Yuli 9402. Sama mas, tapi saya yang menjauh dari teman karena badan saya kurus. Semoga yang kena GERD pada cepat sembuh, amin. Iya sama. Jadi saya juga dulu seperti itu, karena saya itu nggak mau teman-teman saya itu gini ya teman-teman ya. Jadi saya juga dulu bukan saya yang dijauhi teman-teman ya, sayanya yang agak menjauh. Karena apa? Karena saya merasa nggak enak ya teman-teman. Yang nggak enaknya gini, karena kita itu sudah lemah badannya ya, sudah merasa lemah badannya, itu sudah lemah lah, sudah serba sensitif. Akhirnya kita itu kalau diajak main sama teman-teman kita itu jadi nggak enakan gitu ya. Nggak enakannya karena mereka itu pengennya tuh main tuh seru sampai larut malam gitu ya, ngobrol, tapi kitanya diem saja. Nah daripada mengganggu keasikan mereka, jadi bahan pikiran mereka, akhirnya saya yang menjauh. Nah jadi saya juga sama seperti itu. Jadi seperti itu ya, makanya dari teman-teman saya juga seperti itu juga ya teman-teman ya. Ada juga yang beberapa yang mungkin tidak mau mengganggu saya, akhirnya mereka tidak mengganggu saya dan menjauhi saya gitu. Ada juga seperti itu ya teman-teman. Jadi sama ya seperti itu. Tapi harus tetap semangat, buktikan bahwa nanti teman-teman itu bakal bisa membaik, bakal bisa sembuh, dan bakalan bisa sembuh kok ya teman-teman, tenang aja. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya dari at mf mf iya bener, at mf aril strip G8R. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, saya di fase kelayangan rasa mau jatuh. Kelayangan rasa mau jatuh
itu satu ya, itu karena kekurangan energi, lalu kemudian kebutuhan gizinya memang masih kurang, lalu kemudian sensitif tubuhnya masih sensitif ya. Lalu untuk kelayangan juga itu disebabkan karena ya karena ini ya teman-teman ya, biasanya tuh ya karena kekurangan energi, lalu kemudian kekurangan gizi lah, intinya itu masih kekurangan gizi, terus kemudian kurang minum, aliran darahnya kurang lancar, terus kemudian kurang bergerak juga, dan mentalnya juga itu berhubungan dengan mental juga ya teman-teman ya, karena eh, otot sarafnya masih selalu waspada. Jadi saran saya buat MF MF Aril G8R ini, konsumsi vitamin B kompleks. Vitamin B kompleksnya itu yang dosisnya itu setiap sajiannya itu 50 miligram. Nah, jadi kalau buat kalian yang masih merasakan banyak sensasi ya, seperti kelayangan, sempoyongan, oleng, itu perlu ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung itu selalu kekurangan gizi. Kenapa selalu kekurangan gizi? Kenapa selalu kebutuhan gizinya itu lebih banyak daripada orang normal? Karena kita itu selalu cemas, kita itu selalu takut. Ya teman-teman tahu sendiri ya, kalau misalkan ketakutan, kecemasan itu kan memicu stres ya. Sudah sama saja dengan stres, dan stres itu bisa menguras energi ya teman-teman ya, energi di tubuh kita. Jadi itulah sebabnya kenapa kalian tuh kelayangannya kadang-kadang nggak hilang-hilang ya, karena kekurangan energi. Ya lebih bagus lagi kalian kalau kalian itu memenuhi gizinya dari makan ya, sedikit-sedikit makan, sebentar-sebentar makan. Tapi kadang-kadang untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung itu kan masih banyak sekali makanan yang harus dipantang. Jadi makan apa-apa, eh, memang benar di sebuah kol ada banyak gizinya, ada vitaminnya, ada baiknya untuk tubuh. Tapi ketika kita makan kol kambuh ya nggak usah dimakan ya teman-temannya, ganti saja dengan menu yang lain atau dibantu juga dengan suplemen. Jadi kalau teman-teman mau konsumsi suplemen ya nggak apa-apa ya teman-teman ya, disarankan vitamin B kompleks supaya teman-teman itu bisa memenuhi gizinya setiap harinya. Terus kalau misalkan teman-teman mau beli vitamin, diusahakan yang BPOM ya, yang sudah terdaftar di BPOM ya teman-teman, yang harus hati-hati ya. Oke, selanjutnya ya teman-teman, pertanyaan selanjutnya dari Iwan Iwan Wandana 8966. Saya lemes aja, kenapa ya? Kekurangan gizi, kekurangan energi, kekurangan gizi, kurang minum, lalu kemudian stres. Itu ya. Makanya lemes. Jadi nggak mood, ditambah pikiran banyak, kemudian ditambah sensasinya banyak muncul ya, ditambah lagi nggak nafsu makan, ditambah lagi selalu mikir terus, akhirnya stres, akhirnya memicu kurang tidur. Setelah kurang tidur akhirnya stres, badannya tuh stres, benar-benar full stres, akhirnya kekurangan gizi, dan akhirnya di badan itu rasanya nggak nyaman. Dan ketika badan rasanya nggak nyaman, pikiran jadi nggak karuan, akhirnya badan jadi lemes ya. Jadi lingkaran setan ya. Jadi supaya badannya nggak lemes gimana? Tanamkan dulu dalam hati, tanamkan dalam pikiran, saya nggak boleh begini, saya harus sembuh, saya nggak mau lemes terus seperti ini, saya harus bangkit, makan, minum, bergerak, aktivitas, main, bercanda, bekerja, atau kemana ya teman-teman ya. Mas ini enak bener ngomongnya, kalau ngomong enak banget. Eh, Tinggal main, makan, minum. Ya, ya karena saya terapkan itu ya teman-teman ya, karena saya nggak cuman ngomong aja seperti ini, cuman nggak cuman bilang ngomong aja seperti ini, nggak ya teman-teman. Jadi saya itu sudah menerapkan, makanya saya berani bicara. Jadi ketika saya sedang parah-parahnya, sampai saya sudah membaik, saya itu selalu beraktivitas, saya itu selalu bekerja ya teman-teman ya. Sampai saya itu membaik, saya itu selalu bekerja, selalu aktivitas. Apakah di saat bekerja itu banyak dramanya? Wis, banyak dramanya ya. Ketika saya bekerja itu banyak sekali drama-drama yang saya alami, yang muntah, mual, kelayangan, sempoyongan, mau pingsan, keringat dingin, jantung debar-debar, dada sesek. Aduh, udah nggak keluar lagi lah pokoknya ya, ketika ketika sedang bekerja. Cuman saya punya pikiran, saya punya apa ya,
ada di pikiran saya itu begini, kalau misalnya saya nggak bergerak, nanti tubuh saya kebiasaan diam. Kalau kebiasaan saya diam, nggak terbiasa beraktivitas, nanti ketika saya beraktivitas sedikit kelayangan, sempoyongan, terus mau sampai kapan sembuhnya gitu. Nah, jadi nanti ketika kita sempoyongan, kelayangan, kita pikir cemas lagi, kita ketakutan lagi, padahal kita sendiri yang buat ya. Nah, jadi sebelum itu terjadi, saya sudah memangkasnya gitu ya. Saya sudah mencegahnya. Jadi apapun yang terjadi, saya itu makan, minumnya saya penuhin, istirahat di malamnya saya cukupin 8 jam minimal satu malam. Terus kemudian di pagi harinya saya sering olahraga juga. Lalu kemudian bekerja, tetap bekerja. Kemudian melakukan metode-metodenya, apa yang bikin pantangan saya hindari gitu. Jadi banyak prosesnya ya sebenarnya teman-teman ya. Sebenarnya caranya itu cuman itu aja, cuman yang susah itu disiplinnya ya teman-teman. Kita itu susahnya itu disiplin, karena kadang-kadang kita sudah melakukan metode, kita sudah melakukan penanganan, tapi sensasinya masih muncul, sensasinya masih ada, masih selalu cemas, akhirnya membuat kita itu kendor. Padahal kita lanjutkan saja terus, nanti akan membaiknya lebih cepat gitu ya teman-teman. Sebenarnya seperti itu sih. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya dari Ahmad Muhoridin. Bang, perut sering kembung keras, apa solusinya? Solusinya sendawakan. Ya, teman-teman ya, untuk Mas Ahmad Muhrodin 6714. Perutnya sering kembung, solusinya disendawakan. Ketika kalian itu merasakan sensasi kembung, itu kan pasti nggak nyaman ya. Perut kembung terasa seperti keras, itu kan nggak nyaman. Usahakan bagaimana caranya supaya kalian tuh sendawa, supaya kalian tuh bisa buang angin. Biasanya saya untuk mengeluarkan sendawa atau buang angin, ada beberapa cara ya. Ketika saya merasakan perut kembung, begah gitu ya, nggak nyaman, itu biasanya dibarengi dengan ulu hati sakit, dada sesek. Itu saya sering minum air hangat ya teman-teman ya, minum air hangat. Hangatnya itu benar-benar hangat ya teman-teman ya, hangatnya benar-benar hangat, saya minum pelan-pelan. Nanti ketika belum sendawa juga, saya sambil pijit-pijit bagian dada, bagian bawah ketiak gitu ya, itu saya pijit-pijit ya, saya remes-remes gitu ya, itu akan memicu sendawa. Kalau belum sendawa juga, saya bawa gerak-gerak ya teman-teman, saya bawa gerak, stretching-stretching, pengeluaran ya, stretching ya, pergerakan seperti melemaskan otot seperti ini, pasti bakalan bisa sendawa ya teman-teman ya. Nah, kalau belum sendawa juga, makan ya teman-temannya, nanti akan terdorong. Ketika sudah terdorong, nanti bisa buang angin, terus kemudian sendawa. Nah, itu di situ plong. Nah, ketika sudah plong, diingat-ingat apa yang bikin kembung, apa yang bikin perutnya itu keras. Biasanya pemicunya itu karena salah makan, atau telat makan, atau stres, atau kecapean gitu. Itu pemicunya pasti seperti itu. Atau sedang jengkel, sedang marah, atau sedang dongkol, sedang eh, bertengkar sama seseorang, itu bisa memicu gas di lambung. Jadi itu karena asam lambung yang tinggi ya. Nah, jadi penjelasannya seperti itu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ed Kurnia Kurnia I3V. Sensasi panas perih di bahu, apa sensasi aslam mas? Bukan sensasi aslam ya, bukan sensasi asam lambung. Itu dampak dari gangguan asam lambung GERD yang sudah disertai juga dengan anxiety disorder. Jadi bukan sensasi asam lambungnya. Sensasi asam lambung itu cuman berada di bagian perut sampai ke tenggorokan, sampai ke mulut. Biasanya sensasi asam lambung itu eh, dadanya sering panas, terasa panas, terus ulu hati terasa sakit, terasa kembung, perutnya kembung gitu, terus eh, ini terasa panas, perih, serit, terus kemudian mulutnya masam, itu sensasi asam lambung. Terus kalau misalkan terasanya di bahu, itu karena tubuhnya sedang merespon apa yang terjadi di tubuh kita. Saya juga sering merasakan
sering merasa seperti merinding di bagian belakang, seperti tiba-tiba itu kayak perih, panas, kadang-kadang ser juga. Itu aneh, susah kita jelaskannya, susah ya. Ya yang kita kenal itu hanya sensasi perih, panas gitu ya. Tapi itu eh, ya aneh lah pokoknya seperti itu. Itu dampak dari gangguan asam lambung GERD yang sudah disertai dengan anxiety disorder. Kalau penjelasannya seperti apa bisa terjadi seperti itu saya nggak paham ya teman-teman ya. Itu hanya dokter yang bisa menjelaskan, saya juga nggak paham ya, tapi itu saya juga pernah merasakan. Dan itu awet juga ya. Kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang, tapi nanti bakal bisa membaik kok, tenang aja. Jadi tubuh kita itu cerdas kok ya teman-teman ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kifli 1967. Dada terasa ngap terus kayak ampek karena bekas nafas karena bekas nafas tersengal-sengal, ngomong kayak nafas tenggelam, udah 3 tahun, gimana mas di solusinya. Nah oke, kita bahas dulu tentang nafas ini ya teman-teman ya. Dada terasa engap terus kayak ampek. Nah, dada terasa engap terus kayak ampek itu terjadi karena ada penumpukan gas di lambung. Itu saya sering kali saya ucapkan di video-video saya ya. Eh, Ketika kalian merasakan sensasi minum air hangat, minum makan, minum supaya sendawa, itu karena apa teman-teman? Karena di lambung kita itu dipenuhi dengan gas, gas yang ditimbulkan dari asam lambung yang tidak normal kita itu ya. Ya karena kita terkena gangguan asam lambung. Nah, kenapa dada terasa engap? Itu karena ada penekanan di bagian lambung kita. Lambung kita itu seperti balon gitu ya. Kalau misalkan terisi gas, dia ingin keluar, akhirnya susah untuk keluar gasnya itu ya, teman-teman ya. Dia pengen keluar tapi nggak bisa, akhirnya gelembung balonnya. Ketika gelembung ya memenuhi memenuhi ruangan dan akhirnya menimbulkan efek seperti engap di dada. Akhirnya ketika dada itu terasa engap, ngomong seperti ini saja ya, bicara seperti ini saja, itu capeknya luar biasa, ngos-ngosannya luar biasa. Itu saya alami dulu seperti itu. Jangankan ngomong banyak seperti ini, ngobrol banyak seperti ini, menyampaikan seperti ini, ngomong sepatah kata, dua patah kata aja kadang-kadang batuk, ngap, capek, terus keringet dingin, ngos-ngosan kayak mengeluarkan tenaga yang sangat banyak mau ngomong seperti ini aja gitu ya teman-teman. Itu saya dulu seperti itu. Itu terjadi karena penumpukan gas. Diusahakan ketika terjadi sensasi seperti itu, usahakan keluarkan gas lambungnya ya teman-teman ya. Dengan cara apa? Dengan cara makan atau minum atau stretching atau bisa latihan pernapasan diafragma. Nah, untuk mencegahnya ya teman-teman supaya tidak terjadi seperti itu lagi. Kenapa kok kita itu bisa terjadi seperti itu? Kenapa kok gasnya itu susah sekali untuk keluar? Gasnya susah sekali untuk keluar itu karena klep esofagus kita atau ulu hati kita itu mengalami yang namanya kram ya teman-teman ya, mengalami yang namanya kram. Jadi yang seharusnya dia itu rileks, seharusnya dia itu lentur, itu karena kita itu selalu tegang, kita itu selalu takut, selalu gelisah, akhirnya menimbulkan ketegangan otot di seluruh tubuh. Akhirnya mau sendawa aja susah ya teman-teman ya, dan akhirnya ketika gas lambung mau keluar itu susah sekali, akhirnya melembung lambungnya, akhirnya menimbulkan rasa engap. Terus solusinya gimana? Solusinya adalah ketika kalian tuh merasakan seperti itu, untuk memancingnya supaya sendawa yaitu minum air hangat ya teman-teman, minum air hangat. Terus supaya kalian tuh tidak selalu stres, tidak selalu tegang ototnya, itu penuhi kebutuhan magnesium kalian ya teman-teman ya. Magnesium itu terdapat di sayur-sayuran, makan makanan banyak ya, kayak di kacang, kacang almond ya, terus kemudian di pisang, lalu di sayur-sayuran yang hijau itu banyak magnesiumnya. Tapi kadang-kadang untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung itu eh, masih pantangan, masih banyak sekali pantangan. Akhirnya yaitu ada beberapa yang mengkonsumsi vitaminnya nggak masalah. Yang penting saya ingatkan lagi, vitaminnya harus yang Bepom, harus yang benar-benar yang asli ya teman-teman. Jangan asal beli vitamin. Vitamin yang paling bagus itu ya dari makanan yang kita makan. Udah nggak ada obatnya itu, nggak ada
apa namanya, nggak ada saingannya lah dari makanan yang kita makan itu vitamin. Nah jadi penuhi gizinya pasti kalian bisa sembuh. Nah ini pertanyaan yang terakhir ya teman-teman ya. Pertanyaan yang terakhir dari Simun 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 Prawira. Assalamualaikum. Anxiety rasanya luar biasa mas. Awal mengalami anxiety rasanya hanya satu. Apakah maut sudah dekat? Luar biasa mas. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Betul sekali. Nah jadi saya ingatkan lagi ke belakang lagi ya teman-teman ya. Kenapa kalian itu saat ini terkena yang namanya kecemasan berlebih? Karena kalian itu sudah tertanam di pikiran kalian bahwa kalian tuh akan mati gitu. Makanya kalian itu makanya kalian saat ini terkena gangguan kecemasan berlebih itu karena kalian saat pertama kali terkena gangguan asam lambung itu rasanya seperti mau mati. Akhirnya kejadian itu, pengalaman itu, rasa itu menempel di alam bawah sadar. Dan ketika selalu menempel di alam bawah sadar, ketika ada kejadian kecil yang terjadi di tubuh kalian, kalian itu selalu merasakan was-was, waspada, gelisah, takut, cemas. Akhirnya itu tadi namanya gangguan kecemasan berlebih atau anxiety disorder ya teman-teman ya. Itu karena pemicunya dari pertama kalian terkena gangguan asam lambung, pertama kalinya kalian tuh mengalami kejadian yang sangat menakutkan. Itu pemicunya. Nah, kalau misalkan kalian itu ingin sembuh dari anxiety disorder atau kecemasan berlebihnya, menganggap wajar kejadian yang pertama kalian alami. Oh iya, saya itu waktu saya pertama kali terkena, saya itu merasakan hal yang sangat mengerikan. Tapi seharusnya kalau misalkan dulu saya itu nggak sepanik itu mungkin nggak bakalan terjadi. Itu terjadi karena kalian itu panik ya teman-teman ya. Karena kalau kalian tuh nggak panik nggak bakal terjadi seperti itu. Mungkin kalian saat ini ya biasa saja ya teman-teman ya, nggak kena kecemasan berlebih. Cuman karena kalian ketakutan, kecemasan berlebih, akhirnya sensasinya tambah banyak, tambah sesak, tambah dadanya, tambah gak karuan, tambah keluyuran, tambah aneh sensasinya seperti mau dan akhirnya itu menempel di alam bawah sadar. Nah, oke, teman-teman, jadi seperti itu ya, teman-teman ya. Buat teman-teman juga yang mungkin saat ini baru menemukan video saya ini, teman-teman bisa bantu subscribe-nya ya, supaya channel saya ini bisa berkembang dan bisa memotivasi lagi teman-teman yang lain ya. Karena banyak sekali di luar sana itu orang-orang yang terkena gangguan asam lambung belum mengerti, belum tahu caranya ya, masih bingung ya teman-teman ya, masih bingung dengan bagaimana cara membaiknya. Padahal untuk cara membaiknya itu sebenarnya hanya melakukan metodenya itu dengan disiplin, pola makannya dijaga, pola pikirnya dijaga, pola hidupnya dijaga dengan disiplin. Ketika ada sensasi langsung di apa namanya ya, disiasati, langsung ditangani. Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah oke, teman-teman, sekian video yang dapat saya bagikan ya teman-teman ya, untuk teman-teman mungkin eh, yang saat ini masih berjuang untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung. Kalian harus tetap semangat karena untuk gangguan asam lambung ini memang sensasinya sangat luar biasa. Kalau misalkan nggak paham dengan gangguan ini, pasti ketakutan dan selalu cari solusi dan akhirnya salah solusi. Akhirnya bolak-balik ke rumah sakit, bolak-balik ke dukun, bolak-balik ke orang pintar. Nah, pokoknya segala macam sudah dicoba semua ya teman-teman ya. Dan akhirnya salah langkah. Sebenarnya untuk menyembuhkannya gini ya teman-teman ya. Yang penting kalian itu sudah pernah periksa ke dokter, lalu kalian sudah didiagnosa sama dokter, kalian terkena gangguan asam lambung, ya sudah ya teman-teman ya. Kalian terapkan saja metodenya dengan pola makan, pola pikir, pola hidup. Nanti kalian pasti akan membaik dengan sendirinya. Dan yang paling penting adalah penuhi gizinya ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, terima kasih. Jangan lupa dibagikan ya teman-temannya video-video seperti ini supaya menambah pahala kita, karena tujuan saya mensupport kalian itu ya menyemangati kalian juga ya teman-teman ya, karena siapa lagi yang akan memberikan semangat kalau bukan orang-orang yang pernah terkena gangguan asam lambung ya teman-teman. Jadi selalu semangat ya teman-teman ya, selamat berjuang, dan kemudian mudah-mudahan kalian cepat diberikan pemahaman dan kesembuhan dari gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety disorder.
Oke, saya akhiri videonya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.